Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah. Pada kali ini saya cuma ingin sedikit ngobrol tentang syumulitas daripada Islam. Syumulitas itu apa ya? Kesempurnaan daripada Islam dan juga keseluruhan daripada Islam. Maksudnya seperti itu. Karena gini teman-teman sekalian, saat kita melihat agama Islam, sebenarnya agama Islam ini adalah agama yang berbeda daripada yang lain. Ada kalanya bahkan kalau dikatakan agama itu juga kurang tepat. Tapi sebenarnya Islam adalah sebuah din. Islam adalah sebuah ideologi. Nah, itu lebih tepat daripada sebuah agama. Karena kalau seandainya kita berbicara tentang agama, kebanyakan orang mengartikan bahwa agama itu hanya berbicara tentang masalah ritual, masalah ibadah keseharian, tapi tidak berbicara tentang masalah yang lebih besar lagi. Akan tetapi kalau kita berbicara tentang ideologi, maka biasanya orang-orang mengatakan, loh, kalau Islam disamakan dengan ideologi, berarti sama dong dengan ideologi kapitalis, sama dong dengan ideologi sosialis, yang itu adalah buatan manusia. Jawabannya adalah berbeda. Maksudnya Islam sebagai sebuah ideologi, maksudnya adalah Islam itu mengatur keseluruhan hidup manusia. Islam itu memberikan panduan atas keseluruhan aktivitas-aktivitas manusia. Itu maksudnya Islam adalah bagian daripada ideologi. Tapi bukan berarti buatan manusia. Ideologi langit, ideologi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ketika kita berbicara tentang mumayyizat atau keunikan daripada Islam, salah satunya adalah bahwa Islam ini adalah agama ilahiyah, agama rabbaniyah, agama yang datang daripada langit, agama yang berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut aturan-aturannya pun berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampangnya begini, kalau teman-teman punya HP, tentu yang paling mengerti tentang HP itu adalah pabrik HP, gitu kan ya logikanya. Tentu yang paling tahu tentang HP itu adalah yang buat HP, dan mereka akhirnya memberikan panduan bagaimana cara memanfaatkan HP itu secara maksimal, dan adanya di buku petunjuk, adanya di manual instruction. Dan saya yakin tidak banyak di antara kita yang baca manual instruction. Kenapa? Membosankan, bingung dan sebagainya. Tapi begitulah kemudian logikanya. Kalau seandainya yang buat HP adalah yang paling tahu tentang HP, maka yang buat manusia tentu yang paling tahu tentang manusia. Logika sederhananya seperti itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, Dia menyertakan pula kepada manusia seperangkat aturan agar manusia ini bisa tetap berfungsi dengan sempurna, dan kalaupun rusak ada jalan baliknya, ada jalan untuk memperbaikinya. Dan ketika manusia ini mengikuti manual instruction tersebut atau mengikuti panduan-panduan tersebut, maka dia tidak akan pernah kesulitan, maka dia tidak akan pernah rusak dalam tanda kutip, maka dia akan maksimal hidup dia. Ini yang disebut dengan syariat. Jadi ketika Allah menurunkan Islam, Allah menurunkan syariat-syariatnya agar manusia itu mampu hidup dengan baik, mampu hidup dengan benar, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penciptanya. Inilah yang namanya Islam. Karena itulah di dalam Islam, sebenarnya setiap perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan manusia, itu adalah yang dinamakan dengan perkara Islam. Islam mengatur. Jadi aneh kalau ada orang mengatakan, jangan bawa-bawa Islam deh. Islam itu urusan di masjid. Kalau di luar masjid jangan ngomong tentang Islam deh. Ini urusan negara, bukan urusan agama. Ini sangat aneh sekali. Kenapa sangat aneh? Karena ini berarti dia hendak memisahkan antara agama dan kehidupan. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan bawa-bawa Islam deh, gak usah ngomong Islam deh, ya artinya dia sedang ingin agar Islam itu tidak berpengaruh di dalam kehidupan. Lah bagaimana seorang muslim tidak bawa-bawa Islam dalam kehidupan? Orang mati pun dia bawa Islam, apalagi hidup. Dan kita sudah pahami bahwa kehidupan di akhirat itu lebih lama dan lebih penting daripada kehidupan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada permulaan, daripada dunia. Artinya dunia ini hanya sementara akhirat itu selama-lamanya. Maka ketika kita mati pun kita membawa Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apalagi di dunia, tentu kita akan lebih membawa Islam, tentu kita akan lebih memperhatikan Islam. Maka segala sesuatu di dunia ini yang berkaitan dengan aturan-aturan Allah terhadap manusia, yang terkait dengan perintah-perintah Allah terhadap manusia, semua adalah urusan agama.
atau semua adalah urusan ideologi Islam ini. Singkatnya, segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada manusia itu adalah urusan Islam. Termasuk di dalamnya memilih pemimpin. Ini juga urusan Islam. Ini juga diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal Allah menyampaikan kepada kita, jangan pilih orang-orang kafir daripada Yahudi dan Nasrani sebagai penguasa yang kelak akan menguasai kaum muslimin. Ini aturan Islam. Allah kemudian mewajibkan pemimpin itu adalah pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafa Rasyidin dan khalifah-khalifah setelahnya dan pemimpin-pemimpin Islam setelahnya. Misalnya disyaratkan di situ ulama-ulama menyederhanakan laki-laki muslim balik berakal adil dan seterusnya. Ini adalah kemudian bagian daripada aturan-aturan agama. Jadi tidak boleh dikatakan bahwa memilih pemimpin itu urusan dunia. Tidak boleh dikatakan bahwa ini adalah urusan selain urusan agama. Tidak boleh, ini adalah urusan agama. Karena itu pun syarat-syaratnya ada di dalam agama. Syarat-syarat keutamaannya juga ada di dalam agama. Segala-galanya diatur di dalam Islam. Maka tidak boleh dikatakan ini bukan urusan selain agama, atau ini cuma urusan dunia, bukan urusan agama. Ini adalah pernyataan yang sangat keliru sekali. Karena di dalam sejarah Islam justru kepemimpinan sangat-sangat diutamakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali di dalam Al-Quran menggarisbawahi pentingnya pemimpin. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika itu Allah minta untuk menaati Allah, menaati Rasul, dan pemimpin-pemimpin di antara kalian yang taat pada Allah dan Rasulnya. Nah, ini adalah sangat penting sekali. Contoh misalnya Rasul juga mengatakan, ketika ada tiga orang di antara kalian bersafar, maka pilihlah pemimpin salah satunya. Ini menandakan pentingnya pemimpin. Begitu juga para sahabat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di hari Senin, maka pemakaman Rasul itu ditangguhkan, ditunda sampai kemudian sampai masuk ke malam Rabunya. Nah, itu kemudian baru dikuburkan, baru dimakamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena kaum muslimin memahami pentingnya memilih pemimpin di dalam Islam yang sesuai dengan aturan Islam, pemimpin muslim yang menerapkan Islam. Nah, inilah yang disebut dengan masalah-masalah agama. Kalau gitu ada nggak di dunia ini yang nggak masalah agama? Tentu ada, tapi bukan berarti lepas daripada agama sepenuhnya. Agama mengatur ada 3 perkara. Perkara pertama yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatnya, maka ini mau tidak mau harus mengikut kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini misalnya contoh memilih pemimpin, tentang sholat ibadah mahdoh, lalu kemudian bagaimana muslim harus bersikap, perkara halal dan haram, ini semua sudah ditentukan oleh syariat Allah. Yang kedua, perkara-perkara yang memang menurut ahlinya. Nah, ini baru mendengarkan ahlinya. Jadi mendengarkan ahli seperti bangun rumah, lalu kemudian perlu arsitek, bangun rumah perlu teknik sipil. Nah, ini menurut pada ahlinya. Bagaimana caranya memanfaatkan air secara maksimal, bagaimana caranya melestarikan lingkungan secara maksimal, tanya pada ahlinya. Syariat memerintahkan kita untuk menurut pada ahlinya. Yang ketiga, ini berkaitan dengan perkara-perkara kesepakatan, indah dan jelek. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, tapi berkaitan dengan indah dan jelek. Misalnya contoh, mau pakai seragam apa, mau pilih ketua kelas seperti apa, mau pilih ketua yayasan seperti apa. Nah, ini adalah mufakat dan musyawarah. Nah, maka ini adalah masuk musyawarah dan mufakat, dan ini pun diperbolehkan oleh syariat. Jadi syariat mengatur semua, tapi memberikan yang pertama halal haram, halal dan haram, baik dan buruk, ini diberikan pada syariat, sudah ada syariatnya. Yang kedua, tentang perkara benar dan salah, ini diberikan kepada para ahli, karena para ahli paling mengetahui tentang perkara itu. Yang ketiga, tentang perkara indah dan jelek, ini diberikan kepada masyarakat secara umum dan boleh untuk dimusyawarahkan. Tapi tidak boleh musyawarah berkaitan dengan pertama dan kedua. Contoh, yang pertama, Jumatan enggak, musyawarah, enggak boleh. Aurat sampai di mana? Musyawarah, enggak boleh, sudah ada syariatnya. Yang kedua, juga enggak bisa musyawarah. Kalau teknik sipil mengatakan, oh ini fondasinya harus 3 meter, ya buatlah 3 meter. Ini fondasinya harus 20 meter, buatlah 20 meter. Jangan dimusyawarahkan. Kenapa? Karena ahlinya lebih mengetahui. Yang ketiga, nah ini boleh musyawarah. Singkat cerita teman-teman sekalian, agama mengatur segala-galanya, termasuk mengatur tentang pemimpin. Maka kepemimpinan itu adalah urusan agama, urusan Islam. Dan pilihlah berdasarkan aturan-aturan Islam. Maka jadikanlah kepemimpinan itu sesuai dengan aturan Islam. Bagaimana secara singkat? Allah memerintahkan pemimpin itu yang muslim dan menerapkan aturan-aturan Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya Felix Xiao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.